karung berasnya Delanggu, tapi di dalamnya beras dari kota-kota lain, kan sangat merugikan petani Delanggu sendiri. Enggak sembarangan petani maupun kelompok tani itu bisa menanam rojo lele. Hanya rekanan-rekanan tertentu yang dipercaya untuk mengorganisir petani untuk budidaya rojo lele yang varietas turunan. Salah satunya Sanggar kami. Dan yang terpenting ditanamnya di Delanggu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, gimana kabarnya hari ini? Masya Allah, sekarang kita membahas mengenai makanan pokok. Karena makanan pokok di Indonesia tuh krusial banget nih, beras dong. Siapa yang nggak tahu beras atau nasi? Karena kalau nggak makan nasi tuh rasanya kurang mantep gitu dalam menikmati hidangan makanan yang biasa kita makan. Dan ngomongin soal beras ini, merupakan yang tanaman krusial di Indonesia karena selain menjadi bahan pokok, juga agak miris gitu. Ketika panen raya hadir, gaungnya, ternyata ada juga nih kebijakan yang mengimpor beras. Pengen tahu selengkapnya seluk-beluk seperti apa? Kita langsung sapa nih. Halo Mas Iksan. Halo Mbak Febi. Hartanto dari Sanggar Rojo Lele. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Luar biasa. Aktivitas pagi ini udah ngapain aja nih Mas? Tadi pagi bangun jam 4:30 ke sawah, irigasi, persiapan nyambut Mbak Febri dan teman-teman. Masya Allah, terima kasih banyak loh. Sama-sama Kita Mbak. boleh hadir langsung di tengah sawah dengan varietas yang bakal kita bahas lebih lanjut. Tapi pertanyaan Feby tuh ini, apa yang dirasakan petani pada saat mendengar bahwa kebijakan yang diambil atau yang dipilih adalah mengimpor beras pada saat gaung panen raya gitu? Membunuh petani pelan-pelan itu. Membunuh petani pelan-pelan. Di tengah belum mulusnya jalan distribusi hulu hilir hasil panen, kebijakan impor beras itu sangat mempengaruhi. Dari sisi berita saja gitu sudah sangat berdampak. Belum diimpor. Belum diimpor, iya. Baru hanya berita, baru aja kita dengar gitu, itu langsung terdampak. Misalnya gimana? Pelaku petani budidaya padi konvensional ini yang perlakuannya biasa pada umumnya gitu, Mbak. Iya. Dengar kebijakan impor begitu, cepat-cepat itu dimanfaatkan oleh para tengkulak untuk menekan harga di tingkat petani. Alasannya petani impor. Padahal belum tentu impor. Tahun ini kan kebijakan impor belum dieksekusi kan? Belum. Tapi kemarin itu realita di lapangan itu para tengkulak itu memakai isu kebijakan impor itu untuk menekan harga di tingkat petani. Astagfirullahaladzim. Itu Jadi yang baru terjadi. Beritanya aja belum terjadi, di lapangan sudah seperti itu ya? Dan SDM petani kita ini kan belum sampai Mbak, mengkonsumsi beritanya itu enggak langsung menyeluruh gitu. Kalau nggak kita cari tahu informasi lebih dalam, ini beneran apa hanya sebenarnya rencana gitu ya? Baru sebatas rencana tapi dampaknya sangat luar biasa. Jadi berbahaya sekali ya? Membunuh pelan-pelan. Oh ya, itu sangat-sangat berbahaya. Tapi kan ada beberapa yang Feby cari tahu lebih dalam lagi informasi bahwa Menteri Perdagangan mungkin ya bilang bahwa nggak usah takut gitu kalau kita impor beras karena cadangan di Bulog misalnya kurang, kita ada ketentuan bla 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 karena banyak petani yang misalnya mungkin belum panennya belum sempurna, lahannya maksudnya ada hanya berapa persen gitu, jadi dirasa kurang gitu. Yeah. Tapi menurut Mas sendiri gitu, Indonesia ini luas. Yeah. Varietas dan petani itu rata-rata padi gitu. Yeah. Apakah betul kira-kira nih menurut pendapat atau opininya Mas Iksan, kita tuh nggak bisa memenuhi kebutuhan negara Indonesia gitu ya untuk dari segi berasnya? Memang harus import gitu. Sumber permasalahannya adalah data di lapangan, Mbak. Data di pusat, daerah dengan yang di produsen itu tidak sinkron gitu.
orang data satu ini satu itu aja beda ya Iya Mas itu. ya. Pusat bilang data untuk kebutuhan konsumsi beras masyarakat kuartal pertama tahun ini kurang segala macam di tengah pandemi untuk suplai bansos. Tapi aktual di lapangan itu kita panen berlebih-lebih, Mbak. Malah Iya. bingung mau jual Iya, kemana gitu ya. Astagfirullah. Sampai pada titik kemarin itu Tengkulak itu gudangnya penuh. Astagfirullahaladzim. Iya. Miris banget ya. Itu yang terjadi. Astagfirullahaladzim. Soalnya kan jadi misinformasi padahal itu informasi penting di Iya. lapangan karena daerah Delanggu ini juga beras yang bagus, penghasil bagus. Di di Sulawesi juga ada. Di beberapa banyak ada gitu. Tapi apakah kita sekekurangan itukah gitu sampai harus seperti itu? Saya rasa kalau untuk kurang sangat-sangat tidak mungkin. Tidak mungkin Iya, ya. karena untuk pertanian di Jawa Tengah aja, Mbak, itu kan sebetulnya stoknya itu sangat-sangat surplus. Untuk mensuplai kota-kota besar itu sangat-sangat masih cukup untuk memenuhi kebutuhan di internal Jawa Tengah. Masih sisa berlebih gitu. Cukup sih. Cukup ya, iya soalnya apa ya, Feby agak miris aja gitu. Semakin sebelum ngobrolin beras kan pengen cari tahu lebih dalam terus semakin sedih aja gitu. Apalagi kabar-kabarnya nih ya Feby dapetin bahwa beberapa stok yang di Bulog malah ada yang mau dibuang gitu dengan kerugian yang kita gelontorkan 140 miliar itu maksudnya dikabarkan gitu ya. Itu kan juga sangat miris gitu loh Mas. Sepakat. Baik kalau begitu kita beralih nih. Intronya agak berat ini. Agak berat ya, tapi penasaran banget gitu kan Feby. Memang jadi pertanyaan yang besar buat Feby. Tapi nih kembali lagi, Feby pengen tahu dong mutu kualitas beras yang bagus tuh seperti apa sih Mas Ihsan? Jadi ini berkaca dengan hasil produk beras di daerah kami ya Mbak. Iya benar. Biasanya, ini varietas terkenal di mana-mana tuh pasti mereknya. Kalau untuk setelah diolah mutu beras yang bagus itu sampai 2 hari itu mau ketika memasaknya pakai rice cooker atau yang masih konvensional pakai panci biasa gitu. 2 hari itu masih tahan, nggak berair. Itu mutu paling bagus beras. 2 hari? Iya. Wow. 2 hari? Iya. Beras kami bisa. Tanpa diangetin loh ya, catatan. Tanpa diangetin ya? Tanpa diangetin. 2 hari, nggak pernah nih selama hidup Feby. 2 hari masih bisa dimakan. Iya. Biasanya pagi masak itu biasanya sore udah malam udah berair. Iya. Ini besoknya sekarang dimasak, besok pagi itu masih bisa dikonsumsi. Kita coba ya nanti ya sahabat tani seperti apa sih berasnya dari Sanggar Rojo Lele. Terus ini Mas, Rojo Lele kan menjadi salah satu yang ikonik gitu, kualitas unggulan beras di Indonesia yang paling dicari dengan logonya itu loh Mas, lele terbang gitu. Tapi ada beberapa yang sebenarnya simbol-simbol itu beneran dari Rojo Lelenya Delanggu apa seperti bagaimana Mas? Boleh cerita? Karena di awal tuh sudah salah kaprah ya Mbak, sejarah penamaan varietas padi Rojo Lele atau beras Rojo Lele itu. Yang selama ini beredar di pasaran kan karung, plastik kemasan, gambar lele terbang kanan kiri gitu, ada padinya, kasih tulisan Rojo Lele, konsumen merasa itu beras Rojo Lele, padahal belum tentu itu Rojo Lele. Silahkan dicek di pasaran dimanapun kota-kota besar, pasti kalau Rojo Lele logo gambarnya itu ada lele terbang. Iya, itu juga Feby termasuk gitu. Kalau beli Rojo Lele tuh pasti mau di mana aja pikir Feby itu dari sini gitu, dari Delanggu gitu. Padahal belum tentu beras bagus. Di dalamnya itu isi berasnya asli Rojo Lele gitu. Nah, baru dari sisi desain kemasan aja penamaannya sudah salah gitu. Awal mula penamaan Rojo Lele, varietas padi Rojo Lele di sini dulu itu ini kok Mbak, berangkat dari cerita masyarakat petani yang sepuh di sini dulu. Di sini kan sebelum era kemerdekaan dulu kan masih wilayah administrasi kepemerintahan
kerajaan Keraton Solo gitu. Oke. Jadi si raja-raja dulu itu hobinya itu sebelum pemimpin-pemimpin saat ini itu blusukan, raja-raja dari dulu itu dulu udah gitu suka ya? senang blusukan. Kalau orang sepuh, petani sepuh di desa kami nyebutnya itu tedak, tilik deso begitu. Oh, tilik deso Iya, gitu. kebetulan di Delanggu ini kan ada pabrik gula dulunya. Oh iya. Yang masih di bawah ininya Kerajaan Solo juga. Jadi si raja ketika main ke tilik ke pabrik gula, selesai kunjungan tilik ke pabrik gula, main-main ke Daerah masyarakat sekitarnya gitu, di daerah. masyarakat. Kebetulan di masyarakat di Delanggu itu kan mayoritas agraris ya Mbak, dulunya. Dulunya. Gitu. Dan waktu itu masyarakat sedang nanam padi pariwulu. Pariwulu. Ya. Itu varietas pariwulu berarti. Pariwulu itu semacam ya varietas, cuman nggak hanya ada di Delanggu. Oke. Sebetulnya pari Rojolele itu kenapa ya Rojolele itu Delanggu, sejarahnya itu. Pariwulu itu ditanam di mana-mana bisa. Oke. Tapi kenapa pariwulu yang ditanam di Delanggu dinamakan Rojolele, karena sejarahnya itu tadi. Si raja ikut seremoni lah, nanam sedapur dua dapur gitu, kemudian terlibat perbincangan dengan si anak-anak muda yang bercocok tanam tadi. Lagi nandur apa begitu, si gitu. raja tanya gitu. Silaturahmi, ngobrol, komunikasi dua arah gitu ya. Nembe nanem pantun doro. Pari apa? Pari wulu begitu. Kemudian iya. selesai si raja nanam sedapur dua dapur naik. Si raja itu bersabda, besok kalau rejoning jaman, pari ki bakale panen, tak jenengke Rojolele. Oh gitu. Jadi justru. si raja bersabda, besok kalau giliran padi ini panen, padinya enak, pulen wangi, tak namakan Raja Lele. Jadi Raja Lele itu filosofinya itu simbol kedekatan antara raja dan si tole-tole yang menanam tadi. Pemuda-pemuda Yeah. yang menanam padi di daerah sini gitu ya. Jadi lele itu dalam bahasa yang sebetulnya dulu itu kan tole-tole tadi, bukan lele yang hewan hidup di sungai di kolam. Jadi sudah salah kaprah di situ aja sudah kaprah. Dan info ini kami dapat dari warga asli di desa kami yang merupakan generasi ketiga. Generasi ketiga. Warga asli desa kami yang menangi, yang pernah ngalamin zaman varietas Rojolele induk itu masih ditanam di sini. Begitu. Jadi dulu kebetulan yang warga generasi ketiga asli desa kami itu masih ada garis keturunan atau silsilah gitu dari keraton. Jadi meskipun butuh riset lebih lanjut untuk membuktikan asal muasal penamaan Rojolele ini, paling tidak ada benarnya. Karena raja dulu itu kalau bersabda itu nggak asal bersabda, Mbak. Oh iya benar. Yang diucapin itu pasti sakti gitu. Oh iya benar. Setuju. Dan terbukti sampai sekarang yang kalau orang dengar Rojolele itu pasti berasnya bulan, enak, wangi. Enak. Pokoknya mantep gitu ya. Iya. Itu versi dari sanggar kami, Mbak. Oke, siap. Penamaan Rojolele. Karena ada beberapa versi yang versi pemerintah juga ada, tapi kami lebih yakin sih boleh diperdebatkan gitu untuk bisa dicari riset lebih lanjut begitu. Oke, siap. Tapi nih kan Mas Iksan, Rojolele kita udah tahu nih sejarahnya gimana. Iya. Banyak kesalahan pahaman, termasuk Feby nih. Feby awam banget karena pikir Feby ya Baru Rojolele. tahu. Iya baru tahu. Jadi kalau di sini kan yang lagi happeningnya adalah varietas Rojolele Strinuk. Iya. Akhirnya jadi Rojolele Strinuk tuh gimana sih Mas ceritanya? Jadi berangkat dari harapan sih Mbak, petani-petani yang masih idealis di Kecamatan Delanggu dan Kabupaten Klaten ini pengen Rojolele yang dulunya ikon Delanggu Klaten gitu kembali bisa ditanam oleh petani. Kenapa Pak petani itu nggak berminat? Karena varietas induk yang Rojolele asli itu kan usia tanamnya itu hampir 5-6 bulan baru bisa panen. Setahun 2 kali. Sedangkan mayoritas petani di Kabupaten Klaten adalah petani penggarap. Dari sisi ekonomis nggak menguntungkan setahun hanya bisa tanam 2 kali, 2 musim tanam saja. Kemudian dari petani-petani yang masih punya bibit benih Rojolele induk tadi mengajak Batan untuk
meriset apakah bisa varietas induk ini menjadi usianya lebih pendek, tinggi tanamannya lebih pendek, tapi cita rasanya tidak berkurang jauh gitu. Kualitasnya tuh malah tambah bagus gitu ya. Maka itu sejak 2013 Bapeda dan pemerintah Kabupaten Klaten mendorong Batan untuk terlibat riset itu. Akhirnya 2019 setelah melalui uji tanam di berbagai lahan, uji ketahanan penyakit dengan berbagai sistem uji ketahanan penyakit, dan yang terakhir uji cita rasa, akhirnya 2019 lulus sidang varietas oleh Kementan. Lahir dari 1000-an lebih turunan genetika varietas yang rojo lele induk itu mengerucut jadi 5 yang lebih tahan dari uji coba tadi. Oke. Itu jadi melalui riset yang luar biasa gitu prosesnya. Dari 5 itu mengerucut lagi jadi satu varietas yang paling tahan terhadap penyakit dan OPT. Serino tadi. Serino tadi. Yang jadi kami tanam di sini. Kualitasnya bagus banget. Jadi nggak heran kalau tadi Mas sempat bilang kalau dia 2 hari itu bisa awet gitu, masih tetap wangi dan enak gitu rasanya. Kalau budidayanya konvensional gitu Mbak masih pakai kimia gitu. Iya. Kami belum tahu. Gitu. Yang kami coba yang produk kami yang hasil konversi. Hasil konversi, Masya Allah. Tapi Feby penasaran nih Mas, ini kan yang Feby tahu tuh Mas Iksan Hartanto ini di Sanggar Rojo Lele. Itu tuh cerita sejarahnya Sanggar Rojo Lele itu bagaimana Mas? Duluan si varietasnya apa justru si Sanggar Rojo Lele ini yang duluan untuk membudidaya akhirnya bisa menanam gitu? Jadi lebih duluan varietasnya sih Mbak. Kalau varietas induk maupun varietas turunan yang sudah diriset gitu. Tapi secara berdirinya Sanggar kami itu awalnya berangkat dari keresahan beberapa pemuda di desa kami sih, yang rata-rata anaknya petani juga. Oh kok bapakku itu jadi petani penghasilannya segini, terus nggak cocok dari sisi sosial ekonomi. Akhirnya berangkat dari keresahan itu kami membuat sebuah komunitas yang kami namakan Sanggar Rojo Lele. Kenapa dinamakan Sanggar Rojo Lele? Harapannya mampu menggugah nostalgia para petani penggarap di desa kami akan kejayaan pertanian Delanggu pada masa itu, pada masa waktu pas Keraton Raja datang tilik desa itu ya Mas. Jadi tole-tolenya di sini pemuda-pemuda generasi muda lebih semangat lagi gitu. Kemudian di awal perjalanan Sanggar kami nggak langsung terjun ke pertanian Mbak. Kami riset dulu ke masyarakat petani di desa kami, perlu sebuah pendekatan khusus karena selama ini yang dilakukan stakeholder di pertanian, pendekatan ke petani sini itu untuk mengedukasi, mengajak ke lebih baik itu bukan gagal, kurang maksimal. Ada semacam gap antara si petani dengan stakeholder dalam ini pemerintah desa, dinas pertanian, pemerintah kabupaten. Karena yang dilakukan cenderung top down gitu. Ya petani diundang, dikumpulin di suatu tempat, yang mengundang ngasih arahan, top down dari atas ke bawah, nggak ada feedback gitu. Ya petani masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, rata-rata seperti itu. Nah, ibaratnya yang disampaikan kurang relate kalau buat anak-anak generasi muda tuh nggak relate banget sih. Ya udah deh, cuman nyeneng ke yang top aja, top-topnya gitu ibaratnya. Nah, atas alasan itu kami nyari-nyari gitu. Oh, ternyata masyarakat di sini tuh suka dengan acara seni, kesenian, kebudayaan gitu. Oke, waktu itu kami awal-awal itu membuat kegiatan latihan menari sama edukasi untuk belajar kemarin itu videografi begitu. Dari mulai kegiatan seni budaya, kemudian 2017 kita membuka ruang-ruang diskusi publik untuk khusus membahas
masalah pertanian. Wow, keren Gitu. banget. Kita punya 2 program rutin, Mbak. Apa programnya coba Mas? Ceritain dong. Semakin seru ngobrol dan mendengarkan ceritanya dari Mas Iksan gitu. Perjuangan ya, lebih tepatnya Iya. bukan cerita aja tapi perjuangannya gitu loh. Jadi di awal-awal kami mengorganisir petani, ngumpulin petani gitu, bapak-bapak, mbah-mbah sepuh gitu kan. Iya. Di rumah salah satu sesepuh petani kami suguhkan hiburan anak-anak nari gitu. Ternyata mereka pada antusias gitu. Dan apa yang disampaikan di momen di jeda tidak ditampilkan acara seni budaya tadi, ketika isi dengan edukasi gitu, dengan datangkan expert, narasumber yang expert di bidang pertanian gitu, masuk besok jadi pembicaraan yang berlanjut di hari-hari kemudian. Atas dasar itu kami rasa pendekatan kami itu sangat masuk akal gitu, untuk apa ya, sangat efektif sih untuk mengorganisir petani di desa kami untuk mengajak ke arah yang lebih baik. Iya betul. Masya Allah, keren banget. Terus gimana lagi tuh Mas? Nama programnya itu Jagongan Tani, Mbak. Jagongan Tani. Iya. Jadi itu di dalamnya acaranya berarti tari-tari gitu? Enggak selalu seni tari, Oh, seni tari. ada wayang jantur Oke. gitu. Tapi di sela hiburan selesai, Ada kita ilmu pengetahuan di situ bentar, ya. kita bikin POC dari urin kelinci itu bagaimana? Nah, itu di situ dibahas. Ada sarana edukasinya Iya, juga, ada hiburannya juga di situ ya. Tapi setahun terakhir kita acara seni budayanya kita hilangkan dulu, Iya, biar tidak berkerumun banget kami paham. itu di tengah pandemi. Iya, iya. Itu program rutin setiap sebulan sekali. Sebulan sekali justru. Nah, kita juga ada program rutin setahun sekali, Mbak. Itu untuk apa namanya? merayakan Hari Tani Nasional. Oke. Itu kita ada festival seni budaya tani, Festival Mbok Sri Mulih. Oke. Kami namakan Festival Mbok Sri Sri Mulih Mulih. karena di programasi festival kami itu ada upacara ritus Boyong Mbok Sri Mulih melalui upacara wiwitan. Wiwitan. Upacara tradisional yang syarat makna berbagi untuk sesama gitu, menandai awal masa panen di desa kami gitu. Nah, kita adakan setiap bulan September karena perayaan Hari Tani Nasional kan setiap bulan September setiap tahunnya begitu. Iya. Tetapi 2020 kemarin dan tahun ini kayaknya belum bisa. Iya, kami paham sekali. Terbentur regulasi. Kami paham sekali. Tapi penasaran Feby, di Sanggar Rojo Lele itu ada berapa personil sih orang-orangnya? Kalau anak mudanya sekitar 30, Allah. rata-rata anak-anaknya petani. Para petani itu ya, totalnya apa namanya 30. 30-an. Tole-tole ya, 30 tole-tole. Ada yang perempuan juga, Mbak. Oh, ada? Ada. Wow. Gitu. Gak nyangka Feby ternyata ada juga. Kita bagi untuk yang divisi seni budaya, terus divisi pertanian juga ada gitu. Yang media juga ada gitu. Masya Allah, keren banget. Tapi sahabat Tani, sebelum kita menutup segmen pertama, Feby pengen ngobrol tentang impian atau next project atau harapan Sanggar Rojo Lele ke depan seperti apa, Mas? Kalau terlalu panjang itu kan susah, Mbak. Enggak. Yang deket-deket gitu, Yang deket-deket deh kalau gitu. kita pengen ada koperasi untuk penguatan tani di desa kami. Koperasi tani lebih tepatnya. Koperasi tani, jadi termanage dengan baik Iya. ya. Ada yang ngurusin apa namanya permanajemenan Bener. uang hulu hilirnya, Bener. terus juga orang yang produksi fokus pada produksi. Iya. Masya Allah. Baik sahabat Tani, nanti kita lanjut di segmen kedua, berbudi dan berkarya. Hai sahabat Tani, masih penasaran ya kan varietas Rojo Lele Srinuk tuh seperti apa? Tapi kita harus tanya nih sama Mas Iksan yang ada di samping Feby, varietas Srinuk tuh pola tanamnya seperti apa sih, Mas? Untuk varietas Srinuk itu sendiri, Mbak, usia tanamnya 105 hari. 105 hari. Kurang lebih 3,5 bulan udah panen ya. Wah, mantep banget Itu nih. dari awal persemaian sampai potong padi itu 105 hari sudah panen. Jadi usianya lebih pendek ketimbang varietas induk yang 5 bulan itu. Kemudian dari tinggi tanaman itu hanya 90 cm sampai 1 meter tingginya. Itu
tahan rebah. Kalau yang varietas induk itu kan sampai 1,5 meter Mbak, setinggi kita gitu. Kalau orang lokal sini dulu tuh nyebutnya padi gendruwo karena memang tinggi, gede gitu ya. gede gitu. Terus untuk budidayanya kami konversi organik Mbak. Jadi kami pakai budidaya rojo lele di desa kami itu sebagai pintu masuk penguatan tani sekaligus untuk prinsip sustainable lingkungan juga gitu. Karena semakin kita terus-terusan melanggengkan budidaya yang konvensional, lingkungan kita juga nggak sehat. Kemudian kami merasa ada semacam badisan kalau budidaya konvensional itu dilanggengkan. Kenapa rumah sakit itu diciptakan, didirikan banyak, itu kan ada kaitannya dengan pangan-pangan kita itu yang tidak sehat sebetulnya. Nah kalau kita mau berusaha bergerak di tengah pandemi ini pas banget apa yang kita lakukan dengan konversi organik, karena kita pengen output yang kita hasilkan itu produk pangan yang sehat, minimal sehat dulu. Kalau 100% organik mindsetnya masih jauh sekali Mbak, karena masih ada tanah kanan kiri lingkungan budidaya kami ini masih konvensional kan. Kalau untuk memenuhi standar organik kan syaratnya mestinya. Syaratnya luar biasa banyak gitu ya. Dan tantangannya kita juga nggak saklek-saklek ke petani Mbak. Kalau saklek ke petani itu nggak jalan. Nggak jalan, pasti malah niatan baik untuk ke organik untuk mengolah tanah lebih sehat dan hasilnya lebih sehat juga butuh proses perjuangan yang lebih besar gitu. Singkatnya begini, kita ngajak petani gitu, ayo jangan pakai pupuk sintetis, kemudian pakailah pupuk kandang. Setelah itu kita tinggalkan ya nggak jalan. Petani itu mau kita ajak ketika hasil panennya itu harganya tinggi dan sudah ada yang menyerap, nah itu petani baru akan mendengarkan apa yang kita bicarakan, tidak hanya teori-teori saja ibaratnya begitu. Dengan khidmat pasti. Gitu. Kemudian kita juga mandiri saprotan Mbak. Sudah berjalan lebih dari 1 tahun ini kami untuk pupuk kami mandiri bikin sendiri, khususnya pupuk organik cair gitu dari urin kelinci. Kita datangkan mitra jejaring kami yang expert di bidang pembuatan pupuk organik. Kemudian untuk pupuk padat kami menggunakan pupuk yang masih menggunakan pupuk dari mitra kami yang masih mendapat supervisi dari Batan juga. Itu ada teknologi IMR di dalam pupuk padat. Itu apa, coba jelasin karena Baby belum paham nih Mas, IMR itu apa? Jadi pupuk padat kami sebetulnya sama dengan pupuk-pupuk organik bioorganik yang lain. Yang membedakan yang pupuk organik yang kami pakai itu ada kandungan IMR-nya. IMR itu dari kepanjangannya inokulan mikroba ridosfer. Itu semacam biang untuk menumbuhkan bakteri baik itu yang hanya sementara masih tersedia itu yang menyediain Batan itu. Batan itu singkatan dari Badan Tenaga Nuklir. Itu jadi varietas kita juga yang riset Batan, pupuknya juga masih supervisi Batan. Nah jadi yang kami lakukan kami rasa sudah tepat sih. Benihnya dari Batan, hasil riset Batan, kemudian pupuknya pupuk yang masih dalam binaannya Batan begitu. Nah, IMR itu apa bagusnya buat varietas gitu ya, buat tumbuhnya si tanaman padi itu. IMR itu bakteri perakarannya tuh bagus. Jadi mengurangi ketergantungan N dalam pupuk sintetis. Gitu. Ditambah lagi kemarin kan kita sedang langka-langkanya pupuk tuh Mbak. Betul sekali. Subsidi yang selain langka kan HET-nya naik, harga eceran tertingginya naik. Nah, permasalahan kan itu pasti jadi suatu permasalahan kita yang luar dimenangkan momentum itu. Jadi ngajak petani yang sebelum-sebelumnya itu memang sulit karena dulu kan ketersediaan pupuk subsidi sintetis yang subsidi dari pemerintah itu berjibun gitu di distributor. Nah 2 tahun terakhir ini kan langka karena susah. Kan subsidi pupuk dialihkan untuk refocusing COVID kan. Iya betul. Ini momentum yang kita bisa manfaatkan. Jadi petani yang dulunya ragu-ragu sekarang mau nggak mau mereka menggunakan dan 3 kali mereka menggunakan percaya kok
Masya gitu. Allah. Dia sampai 40 HST gitu enggak dipupuk padat lagi. Hanya pupuk cair gitu Mbak, seminggu sekali. Wah. Gitu. Kadang sesuatu hal yang apa ya, yang kadang seperti pandemi ini memang banyak hikmah-hikmah yang bisa kita Itu. ambil ya. Mungkin gitu dari segala sesuatu yang dirasa kurang baik, pada dasarnya bisa kita ambil yang baiknya, hikmah yang baiknya gitu. Aduh, keren banget gitu. Berarti itu bikin pupuk sendiri ya? Bikin pupuk sendiri dan bermitra-mitra dengan siapa Mas bisa maksudnya ini tole-tolenya cepet dapat informasi dengan mitra. Ini jadi penasaran nih, mitra mana yang terkait oleh, maksudnya diajak kerja sama, kolaborasi bareng sama Sanggar Rojo Lele. Kami sadar Mbak, kerja-kerja penguatan tani di desa kami ini kan butuh apa ya? Enggak hanya fokus di on farm-nya aja. Betul. Off farm juga kita mesti giatkan, karena sebagai contoh begini, kami pernah riset sebelum panen rojo lele yang gelombang pertama kami tanam itu, di pasar konsumen itu sudah nggak percaya beras rojo lele Mbak. Kami menggandeng mitra jejaring kami yang getol melakukan riset di kota-kota besar gitu. Konsumen di kota-kota besar misal Jakarta, beras rojo lele itu udah nggak percaya mereka, karena belasan tahun atau puluhan tahun mereka dijejali beras dengan karung rojo lele, tapi di dalamnya itu oplosan. Bener, setuju banget. Gitu. Jadi kami riset atas dasar itu, kami memakai metode apa ya? Enggak hanya on farm-nya aja yang digiatkan, off farm-nya juga perlu. Kami jalin kerjasama dengan Rumah Dokumenter Klaten untuk membuat apa ya? Film dokumenter di sini tentang varietas lokal di sini. Tujuannya untuk branding sih, gitu. Jadi on farm juga menjaga mutu kualitas di sawah jalan, di off farmnya upaya-upaya kampanye program dengan cara-cara kreatif juga perlu digiatkan gitu. Keren Rumah banget. Dokumenter, terus UNS Mbak. UNS. Iya, kita kebetulan dipercaya sebagai mitra Kampus Merdeka Belajar UNS. Kampus Merdeka Belajar. Programnya Mas Menteri. Oh, Mas Menteri, gitu. oke. Jadi belajar langsung di lapangan, intinya seperti wadah itu. gitu ya. Jadi tempat wadah di mana orang-orang generasi muda yang mungkin bukan backgroundnya petani bisa langsung belajar, apalagi yang backgroundnya petani gitu ya. Jadi tambah pinter teori dan praktek sinabung gitu. Kadang kan memang kalau pendidikan kita kan terlalu banyak teorinya ya dibanding prakteknya gitu. Nah, kami sediakan beberapa lahan di kas dari desa kami untuk UNS, mereka bikin laboratorium di situ. Di mana nanti hasilnya, apapun hasilnya, wajib petani dikasih tahu gitu. Kalau yang bagus dan menekan kos produksi di petani, ya petani bisa menikmati hasilnya. Seperti yang ada di sini kan ada beberapa rekayasa teknologi yang dikerjakan mahasiswa UNS. Itu apa tuh Mas? Yang di gardu coklat itu? Iya, itu alat pengendali hama burung pipit. Karena padi rojo lele ini ketika kan enak ya kan? Dibudidaya memasuki usia tanam 70 hari sampai 90 hari itu udah masa pembungaan, keluar buahnya, bulirnya. Dia kan mengeluarkan aroma, karakternya wangi Mbak. Kena panas matahari, kena angin gitu, wangi gitu. Di sini ada isi sana yang masih ini. Bisa nanti kalau pulang gitu bisa. Mau mencium rojo lele yang di tengah sawah bisa. Tapi mencicipi beras rojo lele juga bisa ya? Bisa. Penasaran nih sahabat tani. Nah, otomatis burung-burung tadi itu suka Mbak. Iya dong. Gitu. Biasanya kalau hewan-hewan aja suka gimana manusia, karena pasti enak banget gitu. Jadi di sini kan petani sudah kosnya untuk budidaya beli sapu rotan udah tinggi, nanti kalau dibebankan untuk beli atau sewa jaring-jaring perangkap burung pipit itu semakin tinggi kosnya. Iya, biaya produksinya semakin tinggi gitu. Kemudian mahasiswa dari UNS membuat rekayasa teknologi alat pengendali burung pipit itu berkurang 30-50%. Masya Allah. Serangan burung hama pipitnya.
begitu. Itu salah satu hasil dari program Kampus Merdeka Belajar UNS. Wah, mantap banget. Itu Rumah Merdeka Kampus Merdeka Belajar. Oh ya, Kampus Merdeka Belajar ya? Iya. Kampus Merdeka Belajar. Itu siapa aja tuh boleh belajar? Apa memang khusus tole-tole yang ada di sini di Sanggar Rojo Lele? Itu justru dari mahasiswa UNS-nya yang kesini, Mbak. Oh. Yang teori didapatkan dari kampus, Diaplikasikan. prakteknya kan di sini. Oke, gitu. Jadi dari sisi mahasiswanya dapat tempat untuk praktek, dari sisi petani yang di sini mendapat keuntungan teknologi tadi yang diterapkan di sini. Wow, keren banget ya. Jadi kalau misalnya Sanggar Rojo Lele mah kekinian banget gitu. Tapi Mas, selain burung pipit yang menjadi karena suka enak banget gitu ya, apalagi sih Mas kira-kira penyakit atau kendala dari tanaman padi varietas ini? Hampir berjalan 2 tahun kita tanam kembali varietas Rojo Lele turunan ini untuk cuaca ekstrim yang tiba-tiba berubah gitu. Yang dingin kan itu ngaruh juga ya? Panas tiba-tiba hujan gitu. Iya. Rawan patah leher itu masih. Oke. Jadi enggak 100% varietas ini tuh tahan semua penyakit, enggak. Oh, iya. Masih ada kelemahannya. Pasti. Kami kemarin siasatinya ya sering-sering cek ditengokin ya kelembapan tanahnya. Kita kan beliin alat soil meter itu ke petani penggarap satu-satu untuk ngecek. Kalau tiba-tiba kelembapannya berubah gitu, mesti harus pinter-pinter mengatur irigasinya, Mbak. Oke. Kalau dingin ya jangan terus airnya banyak banget gitu. Teraliri gitu ya. Kalau sudah kering banget ya harus dikasih segera. air. Perlahan-perlahan kami edukasi petani dengan teknologi yang simpel dulu aja lah gitu. Tapi sangat bermanfaat. Bangga banget Feby. Dan senang banget bisa ketemu sama sosok-sosok inspiratif yang benar-benar bermanfaat buat orang banyak. Salah satunya dari Sanggar Rojo Lele dan teman-teman juga dari Mas Iksan Hartanto. Masya Allah, berarti itu adalah salah satu menanggulanginya ya, suhu dan kelembapan si tanahnya. Tapi kalau perawatannya nih, perawatan varietas Rojo Lele Serinuk tuh bagaimana sih Mas? Sebetulnya sama sih dengan varietas GMO lainnya, Mbak. Oke. Cuma yang membedakan dia karakternya tuh wangi. Burung pipit itu musuh utama. Musuh utama itu burung pipit. Kalau untuk wereng segala macam itu sama kan, varietas yang lain juga begitu. Meskipun IR berapa yang temuan terbaru dibilang tahan wereng ketika dirilis ke publik, diuji coba ke petani gitu dalam wujud bantuan benih gitu. Ketika ditanam juga nggak tahan-tahan banget gitu. Gitu sih Mbak. Tapi Mas, pertanyaan Feby nih, kan di Delanggu gitu ya, di Delanggu airnya bagus, tanahnya juga termasuk yang bagus gitu. Kalau varietas Rojo Lele Serinuk ini bisa ditanam di mana aja? Apa memang ada karakter khusus dengan ketinggian, MDPL atau apa segala macam? Apa gimana? Kalau ini bicara regulasi Mbak, kebetulan kan pemerintah Klaten kami apresiasi karena masih melindungi varietas ini tidak keluar Klaten dulu. Jadi khusus memang untuk Klaten. Karena kan varietasnya premium. Betul. Juga tidak mau jatuh di lubang yang sama kayak yang terdahulu gitu ya Mas. Kasus beras Delanggu ini jangan sampai terulang lagi. Karung berasnya Delanggu tapi di dalamnya beras dari kota-kota lain kan sangat merugikan petani Delanggu sendiri. Iya, benar, mereka dompleng nama Delanggu tapi yang menikmati profitnya di luar petani Delanggu. Belum lagi dioplos yang nggak asli gitu ya. Itu berkaca dari itu varietas Rojo Lele Serinuk ini oleh pemerintah Klaten distribusi benihnya satu pintu melalui Agroteknopark Dispertan Kabupaten Klaten. Jadi nggak sembarangan petani maupun kelompok tani itu bisa menanam Rojo Lele. Hanya rekanan-rekanan tertentu yang dipercaya untuk mengorganisir petani untuk budidaya Rojo Lele yang varietas turunan. Salah satunya sanggar kami. Sanggar Rojo Lele. Jadi mudah-mudahan kedepannya jadi trademark dan mensejahterakan petani. Ya nggak Mas ya? Wah, Feby ikut seneng gitu, kayak ada harapan-harapan muncul di tanaman padi gitu. Feby jadi bahagia banget, kayak bangga banget. Mudah-mudahan teknologi anak-anak kampus ini banyak, nggak hanya di Delanggu aja maksudnya ini di mana-mana gitu. Info terbaru setelah di sini pilot project sukses mengurangi 30-50% serangan hama. Kemarin dapat kabar dari teman-teman yang kemarin terlibat Kampus Merdeka Belajar UNS di sini tuh. Dikontak
salah satu desa di Sleman. Dia pesan 40 titik alat rekayasa teknologi pengendali hama burung pipit itu. Sudah jalan. Sudah jalan. Pesan 40. Bangga. semakin seneng gitu Baby dengernya, Masya Allah. Mudah-mudahan banyak yang terbantu ya kan dari teknologi-teknologi seperti ini di seluruh Indonesia gitu. Jadi semakin negara kita yang dinamakan agraris semakin terjadi gitu. Jangan sampai namanya aja tapi kok malah mensejahterakan petani luar negeri gitu. Tapi sahabat tadi jangan kemana-mana, kita langsung ke segmen Keresahan Milenial. Iksan Hartanto. Siap Mbak Feby. Gak bosan-bosan nih kalau ngobrol sama Mas Iksan, kayak banyak banget ilmu baru yang bisa Feby dapetin. Tapi nih Mas Iksan, kasih tahu Feby dong cara tips khusus gitu ya, biar kayak penyimpanan beras itu jadi lebih lama dan lebih awet gitu. Di rumah gitu. Apa memang harus varietasnya yang bagus dulu akhirnya bisa awet atau bagaimana gitu? Yang pertama itu tergantung budidayanya, Mbak. Kalau konvensional nggak tahan lama sih. Memang nggak tahan lama ya? Simpen dengan teknologi vakum sekuat apapun, memang nggak tahan lama. Karena pasti ada pengkapuran di ujung bulir berasnya. Pernah lihat kan? Oh pernah, pernah banget. Satu itu, terus yang kedua kelembapan. Jangan naruh beras, menyimpan beras itu langsung di atas lantai gitu. Minimal ada papan atau tempat lemari, nggak langsung di atas lantai begitu. Yang kedua nggak langsung kena sinar matahari. Terus apa lagi ya? Sering-sering bersihin area dekat penyimpanan sih, karena beras itu kan mengundang ini kutu gitu. Oh iya. Itu penting ya. Kadang Feby juga kaget gitu ya. Kadang loh kok nyetok malah cepet banget. Yang pecah-pecah, yang ujungnya putih-putih itu kenapa? Terus kayak jadi nggak bagus gitu. Oke. Baik. Terus ini Mas, Feby senang banget nih ya. Soalnya logo dari Sanggar Rojolele itu merupakan seperti memberikan semangat baru gitu ya. Semangat baru. Dan Feby juga sempat lihat di Instagramnya Sanggar Rojolele, sahabat tani nanti bisa lihat itu kita langsung menjualnya langsung ke end user gitu. Dan banyak seremoni atau banyak orang yang menikmati, suka banget repeat order sama berasnya varietas Rojolele Serinuk ini gitu Mas. Jadi penasaran Feby. Jadi sejak sudah berjalan beberapa kali panen ini kami nyoba rekayasa marketing juga Mbak. Jadi konsep yang kami terapkan di dalam penguatan tani di desa kami oleh Sanggar Rojolele itu 3, rekayasa sosial, rekayasa marketing, sama rekayasa teknologi. Nah, untuk marketing, permasalahan yang selalu dihadapi petani-petani di Indonesia ini kan mau nanam sebagus apapun, kalau harganya murah juga petani jadi nggak semangat. Ya iya dong, gitu. Siapa yang nggak semangat, jeripayah perjuangannya tidak sesuai dengan kompensasi yang diterima. Atas latar belakang itu dibantu dengan teman-teman dari kampus Merdeka Belajar UNS juga, kami bikin semacam rintisan startup gitu, cuman belum berbadan hukum yang membantu kami mengolah data calon konsumen, kemudian strategi pasar gitu. Kami dibantu banget sama teman-teman dari mahasiswa kampus Merdeka Belajar UNS ini untuk rekayasa marketing, jual langsung ke end user gitu. Terakhir itu kita jual langsung ke end user 1 ton itu ke koperasi karyawan perusahaan otomotif di Jabodetabek gitu. Mereka sangat senang Mbak. Bener Rojolele ternyata ini gitu. Dan yang terakhir kemarin kita ngirim sampel, alhamdulillah responnya positif ke salah satu warung makan cepat saji yang terkenal di Jogja. Wow. Gitu, yang ada khusus sambalnya spesial gitu. Gitu. Iya deh, Baby paham banget itu. Gitu. 0,5 ton. Masya Allah. Nanti ke depan semoga beras yang hasil dari petani kami ini bisa dinikmati
semua kalangan Amin. dari berbagai kota gitu. Harapannya begitu. Amin amin. Tapi penasaran juga nih Feby nih. Emang harganya berapa sih nih per biasanya jual berapa? Per 5 kilo atau per 10 kilo, per 25 kilo atau harus grosir nih kalau di sini misalnya gitu. Jadi ada harga-harga khusus Mbak gitu. Tapi kalau untuk eceran sih ada kemasan sekilo, 5 kilo, kemudian yang terakhir kemasan 25 kilo. Iya. Untuk kemasan 1 kilo itu untuk harga ecernya itu 17.000. Oke. Kemudian kemasan 5 kilo 80.000, untuk kemasan 25 kilo 390.000. Oke. Ya memang cukup lumayan sih dibanding beras premium selain varietas Rojo Lili. Kan ada beras premium nggak hanya Rojo Lili, Mbak. Iya, betul. Ada yang lain lah. Gitu. Iyalah mau disebutin jadi nanti gitu. Aja. Oke. Tapi saya rasa dengan harga segitu sudah sangat fair. Sangat fair ya? Untuk keberlanjutan budidaya padi di desa kami. Baik. Fair untuk tim marketing kami, fair juga untuk si konsumen, karena yang konsumen konsumsi itu kan berasnya beras sehat, Mbak. Nggak khawatir lagi residu kimia yang ditanggung begitu. Oke, pasti sahabat tadi juga penasaran. Itu 80.000 eceran 5 kilo ya kan, which is memang harganya di atas tinggi. Keunggulannya apa sih selain wangi, terus juga bertahan 2 hari? Apalagi keunggulannya? Karena orang pasti semakin penasaran gitu. Yang pasti kita beli langsung dari petani kami, Mbak, tanpa perantara tengkulak. Bener. Yang pasti keuntungannya itu yang menikmati petani. Betul. Jadi itu sejahtera gitu petaninya. Kemudian budidayanya itu kan konversi organik. Iya, organik. Dipastikan tanpa pupuk dan pestisida kimia sama sekali selama budidayanya. Dan yang terpenting ditanamnya di Delanggu, Mbak. Bener banget ya. Dan Delanggunya pun di desa Delanggu gitu. Kenapa itu penting saya sampaikan? Karena Delanggu itu untuk budidaya padi sangat bagus. Karena dari sisi tanahnya itu kan sifatnya regosol, sisa-sisa erupsi Gunung Merapi ratusan tahun yang lalu, dipadukan dengan supli irigasi premium dari yang bersumber dari mata air lereng Merapi. Jadilah hasil produk budidaya yang premium tentunya. Kualitasnya benar-benar premium gitu ya. Kenapa bisa dibilang premium? Kualitas airnya kasarnya begini. Nggak jauh dari sini aja ada perusahaan modal asing yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan. Dan jadi etalase terbesar perusahaan air minum di Indonesia. Ada di dekat sini. Ada di dekat sini. Tinggal kita pilih kayak tebak-tebakan nanti ya. Oke sahabat tani, ya Allah luar biasa banget. Tapi dedikasi yang dilakukan oleh Mas Iksan Hartanto ini kan luar biasa ya. Concern banget sama petani, kesejahteraan petani, dan miris lah sama apa yang terjadi di Indonesia ini, terutama petani padi gitu. Ini kan pasti banyak terjangan, perjuangan gitu. Pada saat itu titik terendah yang Mas Iksan Hartanto rasakan itu seperti apa, Mas? Bisa di-share? Apa ya, Mbak? Politik di desa itu lebih ngeri ketimbang politik skupnya itu nasional. Pileg, pilpres itu udah kalah jauh. Kalah jauh. Jadi saya sempat di Black Campaign itu mau mengorganisir masa untuk ada kepentingan saya untuk maju jadi kepala desa. Iya, kampanye Black Campaign seperti itu. Kemudian saya menerima bantuan dari pemerintah segala macam, dimakan sendiri. Tapi semakin berjalannya waktu akan masyarakat akan sadar kok bahwa itu nggak terbukti. Dan sampai sekarang 2 kali pemilihan kepala desa saya juga nggak ikut gitu. Kalau mau diaudit secara independen keuangan saya siap. Monggo gitu ya. Aduh, ada aja ya Mas ya. Tapi rasa apa ya, itu kan kadang ya niatan baik, langkah yang baik selalu ada halangan. Salah satu itu saya yakin yang paling sakit hati bukan Mas Iksan Hartanto ya. Yang paling sakit hati adalah keluarga dan istri tentunya. Bagaimana Mas Iksan Hartanto memberikan penjelasan, menyemangati bahwa apa yang saya lakukan ini adalah yang benar gitu. Jadi sebelum nikah sudah saya tekankan ke istri gitu. Konsekuensi jadi kalau wanti-wanti gitu ya.
konsekuensi nikah sama aktivis pergerakan ya harus siap. Kalau ditinggal waktunya berkurang, materi finansial berkurang, itu sudah saya tekankan di awal. Dan alhamdulillah finansial selalu disupport sih, gitu. Nggak ada halangan selama ini. Masya Allah, karena rezeki ada aja gitu ya Mas ya. Kami percaya apa yang kami berikan itu ke masyarakat dalam gerak-gerak pemberdayaan masyarakat nanti baliknya lebih. Meskipun nggak wujudnya finansial, nggak wujudnya materi, ada kepuasan tersendiri untuk keluarga kami. Masya Allah. Wow, sahabat Tani, ya Allah suka dukanya dari sosok banyak banget ya Mas ya. Aduh ya Allah. Cerita sukanya deh, aku sampai mau meneteskan air mata nih kalau misalnya mendengar perjuangan dari Mas Iksan. Cerita sukanya apa ya Mbak? Ceritain dong sukanya. Kami dapat apresiasi sih juara 1 nasional Kemah Budaya Kaum Muda program Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud tahun 2019. Gagasan kami ini diapresiasi juara 1 bersaing dengan ratusan kelompok seluruh Indonesia. Itu gagasan besar kami penguatan tani dengan pendekatan seni budaya itu ternyata baru di sini. Masya Allah. Gitu. Iya. Itu juara 1 yang menyerahkan langsung Pak Dirjen Bang Fai Hilmar Warid waktu itu di Prambanan. Ya seneng aja, jadi ide gagasan kami yang berawal dari segelintir anak-anak muda petani ini ternyata mendapat perhatian khusus dari stakeholder di bidang kesenian kebudayaan. Masya Allah. Kita juga nggak percaya juara 1 waktu itu. Masya Allah, mudah-mudahan jadi contoh, nggak apa-apa ya Mas, dicontoh sama anak-anak muda desa-desa lainnya di Indonesia. Amin. Amin ya. Aduh, Masya Allah, luar biasa banget nih sahabat Tani. Sekarang nih, kan tadi harapannya mengenai Rojo Lele, Sanggar Rojo Lelenya. Sekarang harapannya Mas Iksan nih untuk petani Indonesia dan kaum milenial. Berdaulat Mbak, berdikari. Bikin harga sendiri, jangan bergantung pasar. Harus berani bikin inovasi baru di bidang usaha pertanian. Karena negeri kita itu negeri agraris kok gitu. Masa cabai aja impor gitu kan? Langsung emosi. Lombok kering impor apalah gitu. Masa nggak ada teknologi yang bikin cabai itu tahan 6 bulan? Kan pasti bisa Mbak. Ratusan miliar, bertriliun-triliun anggaran riset untuk pangan nggak kita rasain, Mbak. Sedih kan? Sedih. Ya padahal banyak potensi gitu. Sumber daya pertanian kita, banyak perguruan tinggi yang fakultasnya prodinya pertanian gitu. Cuman belum maksimal aja sih gitu. Iya, betul. Dan kami sadar juga sih, kami di dalam sebuah kolam yang isinya itu sistem yang carut-marut itu masih. Cuman kalau nggak mulai dari sekarang kita menyeimbangkan, kapan lagi? Betul. Gitu Mbak Febri. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Mas Iksan sama-sama. Hartanto dari Sanggar Rojo Lele. Terima kasih banyak buat sahabat Tani yang udah nonton. Mudah-mudahan menjadi hatinya tergerak. Hati dan pikirannya tergerak ya sahabat Tani, dan bisa kita sama-sama berjuang untuk petani-petani seluruh Indonesia. Baik sahabat Tani, Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.